Oke, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imron Sadigin. Saya selaku koordinator IP2TP Muktiharjo. IP2TP Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Muktiharjo di bawah naungan Balai Penelitian Pemanis dan Tanaman Serat di Malang. Mandat utama IP2TP yaitu menjalankan tugas kegiatan penelitian yang terkait dengan mandat balai. Untuk mandat balai yang kita lakukan di IP2TP Muktiharjo yaitu tanaman serat buah dan serat batang, juga tanaman pemanis. Untuk tanaman pemanis ada tebu, kemudian serat buahnya kapuk randu, dan serat batangnya tanaman rame. Alhamdulillah untuk IP2TP Muktiharjo sekarang ini sedang mempunyai 152 klon plasma nutfah tanaman kapuk, sehingga klon-klon itu sebagai sumber genetis yang ke depan sangat membanggakan bagi dunia riset. Apalagi itu plasma nutfahnya terbesar se-Asia, tepatnya yang hanya ada di Indonesia, tepatnya di Muktiharjo. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, IP2TP Muktiharjo mempunyai luas kebun yang cukup fantastis, yaitu luasnya 70,4 hektar untuk IP2TP Muktiharjo, yang ngemplaknya seluas 20,7 hektar. Semuanya menjalankan mandat balitas. Untuk IP2TP Muktiharjo tahun ini yang tanaman tebunya penelitiannya ada sekitar 8 kegiatan. Untuk di IP2TP Ngemplak ada 3 kegiatan. Sarana dan prasarana yang ada di IP2TP Muktiharjo, ada 1 traktor besar yang cukup mendukung untuk proses pengolahan tanah, kemudian didukung lagi oleh sarana prasarana berupa pompa air dalam, sehingga ketersediaan air yang menunjang untuk penelitian. Untuk IP2TP sangat bagus, jaringan air sudah tertata dengan bagus, pipanisasi semuanya digerakkan oleh tenaga listrik, tidak menggunakan diesel, sehingga proses pengelolaannya lebih mudah dan cepat. Tapi sayangnya untuk IP2TP yang ada di Ngemplak, sarana listrik belum tersedia. Mudah-mudahan ke depan Balai Penelitian Pemanis dan Tanaman Serat memikirkan pengadaan untuk listriknya. Perlu juga saya sampaikan, untuk IP2TP yang ada di Muktiharjo ini kondisi tanamannya semuanya cukup bagus, ditunjang curah hujan yang cukup bagus, sehingga tanaman tumbuh dengan subur. Sehingga kalau terjadi kekurangan air, solusinya dengan memompa dengan menggunakan sumur dalam. Selanjutnya untuk varietas tebu, ketepatan punya 4 varietas unggul baru yang kita andalkan. Semua ada miliknya Badan Litbang, ada di Muktiharjo. Ke depan bisa menunjang tercapainya swasembada gula. Untuk kapuk randu sudah menghasilkan ada 6 klon unggul. Jadi hasil persilangan atau hasil hibridisasi itu ada MH1, MH2, MH3, MH4 dan MH5 sama Togo B. Semua itu klon-klon unggul yang bisa diandalkan, yang penanamannya menggunakan sistem stem, menggunakan sistem okulasi, sehingga kalau ditanam tentunya akan menghasilkan kapuk atau produksi yang cukup tinggi. Yang selama ini apalagi para petani sudah sekarang kesulitan akan mencari bahan baku kasur, sehingga banyak yang lari dari spon. Semua itu karena faktor keterbatasan kapuk randu. Sebenarnya masyarakat menghendaki keberadaan kasur dari kapuk randu karena mempunyai keunggulan. Kalau kapuk randu itu seandainya sudah kempes, setelah dijemur dia mampu mengembang lagi, sehingga itu sangat bagus untuk kesehatan atau penggunanya. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, untuk IP2TP Muktiharjo ini sementara ini ketepatan SDM-nya sangat terbatas. Mudah-mudahan apalagi dari tahun ke tahun ke depan banyak yang pensiun. Harapan saya ke depan tenaga-tenaga kontrak yang ada di IP2TP bisa diajukan sebagai tenaga ASN, sehingga bisa menunjang keberhasilan dan kesuksesan dan menambah semangat kerja terutama rekan-rekan yang ada di IP2TP. Di IP2TP sendiri selain mengelola tanaman, ketepatan ada pabrik gula. Pabrik gulanya ada 2, jadi yang ukuran mini khusus home industry, yang satu level produksi. Jadi yang alat
pabrik gula yang besar itu satu hari mampu mengolah 10 ton tanaman tebu. Untuk yang semua itu tahun ini kita upayakan dimaksimalkan digunakan sehingga ke depan kita mampu bicara masalah budidaya sampai ke pasca panennya. Ini memang tahun yang dulu pernah sudah operasi, tapi tahun kemarin sempat berhenti. Tahun ini kita upayakan operasi lagi dimaksimalkan sehingga kita lebih profesional, bisa tahu persis berapa rendemen, kita bisa bicara kenyataan di lapang maupun hasil praktek pengolahan gulanya. Selain dari pabrik gula, juga kita tersedia juga alat pengolah penyulingan untuk serai wangi. Untuk serai wangi ini ada alat yang mampu mengolah, jadi kapasitasnya 300 kilo dan ternyata rendemennya 1 sampai 1,5 kilo. Dari hasil kegiatan yang saya lakukan selama ini, yang awalnya hasil penyulingan minyak berwarna agak kekuningan, ternyata setelah saya evaluasi faktor bahan yang ada kecampuran daun yang sudah tua sehingga mempengaruhi warna minyak. Tetapi setelah daun yang tua kita buang, ternyata minyaknya sudah berubah jadi jernih. Itu sudah jadi penemuan. Kemudian kemarin juga sudah saya coba bagaimana proses pendinginan supaya maksimal. Kemarin sudah air yang dari keran kita bantu dengan dorong pompa dengan harapan proses sirkulasi air dalam pendingin bisa lebih cepat, dengan harapan minyak yang akan keluar akan banyak. Ternyata tidak pengaruhi, ternyata mempengaruhi jumlah rendemen ditentukan oleh tingkat ketuaan tanaman, sehingga kalau walaupun diaplikasikan dengan proses pendinginan maksimal ternyata tidak mempengaruhi, hanya justru kita boros penggunaan air. Itu sebagai masukan pada teman-teman ke depan supaya bisa mengevaluasi. Jadi faktor bukan faktor alat, tapi ternyata faktor umur tanaman mempengaruhi sekali. Kemudian di IP2TP Ngemplak kemarin juga dicoba masalah budidaya tanaman rami dengan menggunakan stek sebagai bahan evaluasi. Setelah kita ketahui setelah umur 1 tahun sampai umur hampir 1 tahun tanaman itu bisa tumbuh, tapi kalau bicara mengarah ke produksi potensi hasil itu perlu dikaji ulang. Ternyata yang tumbuh namanya stek batang, otomatis yang tumbuh dari tunas-tunas batang, sehingga belum selama hampir 1 tahun tidak bisa menghasilkan rizom. Justru kalau yang dikembangkan dari rizom mampu mengeluarkan jumlah anakan yang banyak, sehingga tinggi tanaman lebih cepat, produksi serat akan lebih tinggi. Karena dalam proses dekortikator itu tentunya menghendaki bahan tanam yang tingginya lebih dari 1 meter. Kalau kurang dari 1 meter itu akan mempersulit proses produksi dan akan mengganggu tingkat keselamatan operatornya. Sehingga berharap untuk para peneliti bisa mengevaluasi penelitiannya yang selama ini kita lakukan di Ngemplak dengan menggunakan stek bisa hidup, tapi mengarah ke potensi hasil perlu dikaji kembali. Mungkin sekilas info dari saya selaku koordinator IP2TP Muktiharjo, mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi Bapak Ibu pemirsa semua. Ketepatan saya di posisi di kebun IP2TP yang di belakang saya ini tanaman kapuk randu yang ditanam tahun 1934 sehingga sekarang sudah 89 tahun, hampir 100 tahun. Kondisi tanamannya masih bagus. Tiap tahun kita upayakan benalunya dibersihkan sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Ternyata produksi masih mampu. Semua itu berkat perawatan dan kejelian pengelola kebun. Mudah-mudahan berkat doa restu dari tim peneliti dan pimpinan dari Balai Penelitian Pemanis dan Taman Syarat Malang, IP2TP tetap maju dan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.